Kalau kita lihat di grafik bawah, eh, ada variasi yang besar dalam tingkat kemiskinan di Indonesia antar provinsi. Nah, ini eh, eh, dari data yang ada, kita bisa lihat bahwa kemiskinan yang paling rendah itu terdapat di Badung, Kabupaten Badung, Bali, ada sekitar 2%, dan tertinggi di eh, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, itu kemiskinannya di atas 40%. Ini keadaan September 2024. Nah, selain itu, barangkali ini ada hubungannya dengan remote mas dari suatu wilayah, ya, semakin jauh dari pusat pertumbuhan ekonomi, eh, semakin tinggi kemiskinan. Tetapi juga eh, data menunjukkan bahwa provinsi atau kabupaten kota di luar Jawa, ya, itu juga eh, mempunyai angka kemiskinan yang relatif tinggi, ya, termasuk di Aceh, ya, ini termasuk kemiskinan yang paling tinggi di Sumatera, ya, masih jauh di atas rata-rata nasional. Nah, data ini menunjukkan eh, sisi lain dari human capital stock. Ya, dalam hal ini, kalau eh, kita lihat bahwa human capital index yang paling rendah itu terdapat juga di salah satu kabupaten di eh, Papua juga, dan justru Aceh, Banda Aceh khususnya mempunyai human capital index yang paling. Nah, tapi selain itu secara umum bahwa uh, human capital index sebagai indikator agregat untuk human capital, di dalam metodologi saya akan deskripsikan bagaimana diukur, bahwa secara agregat human capital sangat variatif antara satu wilayah dengan wilayah lain di. Nah, tentu ini menjadi pertanyaan penting, apakah human capital itu memberi kontribusi terhadap penurunan kemiskinan di Indonesia. Nah, salah satu uh, tantangan di dalam peningkatan modal manusia di Indonesia adalah kualitas pendidikan. Nanti saya akan paparkan uh, bagaimana pendidikan mempengaruhi uh, kemiskinan sebagai salah satu indikator dari human capital. Tapi juga kesehatan, terutama stunting, ya, di bawah umur 2 tahun, dari hasil penelitian sebelumnya itu menunjukkan juga pengaruh sangat signifikan terhadap variasi di dalam modal manusia antar kabupaten, kota, dan juga provinsi. Jadi dalam hal ini peningkatan modal manusia itu sangat penting sebagai investasi intangible, ya, mendampingi investasi fisik, ya, eh, di dalam peningkatan eh, apa, eh, kapasitas ekonomi dan juga penurunan kemiskinan. Nah, banyak studi tentang Indonesia dalam hal ini lebih fokus pada hubungan antara human capital dengan economic growth. Kemudian ada juga yang menunjukkan Human Development Index, ya. Itu ini berbeda dengan human capital, ya. Human Development Index atau indeks pembangunan uh, usia dengan kemiskinan. Kemudian juga ada beberapa penelitian yang menunjukkan ilmu pengetahuan dengan kemiskinan, dan juga harapan hidup dan pendidikan. Ya. Kemudian kita juga melihat bahwa hubungan antara human capital dan kemiskinan
di Indonesia masih kurang diteliti. Uh, Penelitian-penelitian yang ada masih terbatas pada uh, penggunaan data cross-section dan juga ada yang menggunakan beberapa kabupaten saja, yaitu kabupaten-kabupaten yang tertinggal, tidak komprehensif mencakup semua kabupaten. Kemudian juga analisis yang sifatnya dinamik masih langka karena keterbatasan data. Nah, akhirnya tentu ini perlu ada apa namanya sesuatu untuk mengisi research gap dalam bidang ini, dan kami usaha untuk memberikan salah satu kontribusi dengan menggunakan data subnasional terutama kabupaten dan kota untuk uh, hubungan antara modal manusia dan nah, memang ada satu penelitian tahun 2024 yang menghubungkan Human Capital Index ya, dan tentu saja karena keterbatasan time series untuk data uh, human capital, uh, maka Sari dan Tiwari ini tahun 2004 itu lebih uh, menganalisis hubungan itu secara deskriptif ya dengan menggunakan data-data provinsi dan kabupaten kota. Nah, perbedaan dari penelitian ini adalah menggunakan metode sistem GMM untuk menganalisis hubungan jangka pendek dan jangka panjang sekaligus. Nah, apa yang dimaksud dengan human capital secara sekilas? Mungkin saya cepat saja dengan ini. Ya, human capital itu berhubungan dengan collective skills, kemudian juga keahlian, dan secara umum adalah aset-aset yang sifatnya tidak nyata, intangible, dan yang berkontribusi terhadap ekonomi secara makro, secara keseluruhan bagi masyarakat. Dan umumnya human capital ini di unsur-unsurnya adalah pendidikan, on the job training, dan kesehatan. Tentu saja banyak faktor-faktor lain atau indikator lain yang digunakan sebagai pengukuran dari human capital. Tetapi banyak literatur lebih fokus pada tiga hal ini, yaitu pendidikan, eh, training, dan juga kesehatan. Di dalam paper ini kami hanya fokus pada pendidikan dan kesehatan. Nah, kenapa dua faktor ini penting? Nah, termasuk juga training penting karena tiga elemen dari uh, human capital itu banyak penelitian menunjukkan hubungan yang sangat erat dengan peningkatan produktivitas ekonomi, baik pada tingkat rumah tangga maupun pada tingkat agregat. Dan itu berkontribusi pada akhirnya pada penurunan kemiskinan. Nah, uh, menurut Amartya Sen tahun 1999, uh, dia menyatakan bahwa kemiskinan itu menghambat uh, penduduk atau masyarakat memperoleh keadilan, kesehatan, pendidikan, dan sumber-sumber daya produktif. Oleh karena itu, banyak penelitian eh, fokus pada investasi dalam bidang pendidikan, training, dan kesehatan, baik secara individu maupun secara agregat. Kemudian eh, sangat penting juga isu ini eh, karena ketidakcukupan dari pendidikan dan kesehatan itu bisa bersifat persisten, jadi intergenerational, karena dia bisa berpengaruh uh, dalam horizon waktu yang sangat panjang karena berhubungan investasi kan dan kesehatan itu sifatnya jangka panjang sehingga berpengaruh pada generasi. Nah,
Kemudian ada kontroversi, bukan kontroversi sebenarnya, tapi perspektif-perspektif yang berbeda tentang pengukuran modal manusia. Karena men-tracking modal manusia itu adalah tugas yang sangat kompleks, ya. Karena modal manusia sifatnya intangible, uh, maka pekerjaan dalam banyak penelitian, ya, pekerjaan utama adalah bagaimana mengkuantifikasikan modal manusia. Dan satu hal lagi bahwa modal manusia ini bukan flow variable, ya, seperti GDP atau investasi, dia lebih bersifat stok variable. Jadi sifatnya akumulatif, jadi bukan flow, tapi sifatnya akumulatif. Karena itu biasanya kita lihat fungsi produksi yang dimaksudkan di dalam fungsi produksi itu adalah capital stock. Nah, hal ini adalah human capital stock. Nah, secara umum ada tiga metode mengukur human capital. Ada yang menggunakan indikator, uh, misalnya rata-rata lama sekolah, tingkat pendidikan, dan juga kesehatan. Jadi adalah pendekatan indikator. Tapi ada juga penelitian menggunakan pendekatan cost. Berapa biaya yang dikeluarkan baik oleh rumah tangga atau pemerintah untuk pendidikan, pelatihan, dan kesehatan. Kemudian ada juga pendekatan income. Nah, pendekatan income ini lebih rumit lagi karena uh, ini mengukur expected earnings, ya, di masa depan dari suatu jumlah investasi sekarang. Tapi dalam hal ini kami di dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yang sederhana. Ada alasannya mengapa, yaitu pendekatan indikator dalam rata-rata lama sekolah dan indikator kesehatan. Dalam hal ini adalah harapan kita. Nah, pertama mungkin saya ingin tunjukkan bagaimana sebenarnya Human Capital Index yang diinisiasi oleh Bank Dunia itu bagus sekali, ya. Dan itu yang digunakan oleh tadi Sari dan Tawari, tapi analisisnya adalah deskriptif, ya. Eh, Yaitu menggunakan tiga indikator, ya: survival, kemudian schooling, kemudian health health status. Nah, untuk survival tentu itu diperlukan apa data tentang eh, apa mortality. Kemudian untuk schooling itu diperlukan data tentang expected years of schooling. Dan bagusnya indikator ini adalah menggunakan bukan saja data jumlah tahun sekolah, tapi juga nilai atau kualitas dari pendidikan. Dalam hal ini digunakan banyak harmonized test score, ya, seperti misalnya skor PISA. Tapi masalahnya ketersediaan data ini untuk Indonesia sangat terbatas. Nah, untuk kesehatan, Bank Dunia itu menggunakan adult survival rate, ya, dan juga stunting. Nah, ini sangat lengkap sebenarnya, tapi salah lagi bahwa untuk analisis dinamik di Indonesia ketersediaan data ini jadi masalah. Indeks ini range-nya adalah 0 sampai 1. Jadi istilahnya 1 itu adalah complete achievement. Jadi kalau 0 tujuh satu itu adalah seolah-olah akumulasi dari modal manusia semakin baik dalam tiga hal, ya: survival rate, ya, dari seorang bayi yang lahir hingga 18 tahun dari usia kerjanya, kemudian capaian pendidikan dan juga capaian. Nah, karena keterbatasan
data yang sifatnya dinamik ya antar waktu dan juga cross yang terbatas ya terutama untuk level kabupaten kota nah, yang sering digunakan dan lebih praktis dan langsung berhubungan dengan apa namanya policy makers memahami data uh, dan ini juga digunakan di dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan average years of schooling dan life expectancy. Faktor-faktor lain seperti stunting, ya, kemudian survival rate, kualitas pendidikan yang tidak termasuk di dalamnya, mungkin itu salah satu keterbatasan ya karena keterbatasan data. Tapi ada keuntungan menggunakan indikator-indikator yang sederhana ini ya, karena dengan menggunakan average years of schooling dan life expectancy, maka metodenya straightforward dan untuk membandingkan antar kabupaten kota itu lebih mudah. Nah, kemudian data uh, average years of schooling dan juga life expectancy tentunya tersedia time seriesnya dengan baik di BPS. Nah, tentu itu adalah data yang sifatnya agregat. Baik, dalam hal ini eh, kami menggunakan 514 kabupaten kota eh, 5 tahun 2019 hingga 2023. Eh, kami mengukur years of schooling ya, tapi di normalized ya, normalized years of schooling di masing-masing kabupaten kota dan masing-masing tahun. Demikian juga untuk life expectancy ya, kita menggunakan normalized life expectancy dan human capital index diukur dengan uh, mengambil geometric mean dari dua indikator utama ini, indikator pendidikan dan indikator kesehatan. Di dalam estimasi semua data kita ambil logaritma, kemudian ada dua model yang akan kami gunakan. Yang pertama dengan menggunakan Human Capital Index secara langsung dan kami bandingkan dengan menggunakan years of schooling dan life expectancy secara terpisah. Kemudian ada variabel GRDP per kapita, Gross Regional Domestic Product per kapita sebagai control variable dan juga ada dummy ya COVID-19 dummy itu memperhitungkan dampak apa namanya structural break dan terjadi COVID tahun 2020 dan 2022. Nah, ini model baseline GMM, sistem GMM sebenarnya. Ya, dengan model sistem GMM yang dynamic, kayak di dalam model ini yang hal sangat penting diperhatikan adalah adanya lags to dependent variable. Dan inilah yang membuat model ini uh, spesifik. Ya. Selain itu, dengan memasukkan ini, tentu ini tidak tidak sederhana karena ini berkaitan dengan apa yang disebut dengan nickel bias. Nickel bias. Nah, nickel bias ini terutama terjadi untuk data panel dinamik yang pendek. Nah, sini kami mempunyai 417 tadi cross section, tapi hanya 5 tahun. Dimensi waktunya, maka itu kita sebut short panel, dan itu kalau kita menggunakan lag ya di dalam eh, estimasi biasa, seperti misalnya fixed effect atau random effect,
itu bisa menimbulkan legal bias, ya, sehingga muncul masalah efisiensi uh, dan juga konsistensi dari estimasi, sehingga biasanya uh, ini adalah yang dipropos oleh Arellano dan Bond, bahwa sistem GMM ini bisa mengatasi masalah legal bias tadi. Nah, karena keterbatasan data, karena time dimensionnya hanya 5, maka lag dalam hal ini yang memungkinkan digunakan hanya satu, artinya uh, periodenya di 1 tahun ke belakang, dan dalam hal ini persamaan 5 dan 6 perbedaannya adalah yang saya katakan tadi, di dalam persamaan 5 kita menggunakan indeks gabungan tadi antara schooling dan health, tapi di dalam persamaan 6 kita bisa schooling, log dari years of schooling dan log dari life expectancy secara terpisah, dan kita nanti akan membandingkan hasil dari model 5 persamaan 5 dan persamaan. Dan juga untuk model GNM ini, sistem GNM, kita harus melakukan validity testing, robustness, dan reliability. Dalam hal ini kami menggunakan Hansen test, karena di dalam penggunaan instrumen itu tadi harus tepat, ya, tidak boleh berhubungan antar error term, ya, yang kita sebut tadi bisa bias atau nickel bias tadi, uh, dan juga harus robust terhadap virus statistik. Ini kemungkinan data yang short panel tadi bisa berpeluang untuk mengandung virus statistik. Nah, kemudian kita lakukan juga Orlando bond testing ini untuk uh, menggunakan instrumen, karena di dalam sistem GMM yang berbeda dengan GMM biasa. Dalam sistem GMM itu instrumennya tidak saja terdiri dari lag, variable dependennya, tapi juga memasukkan first difference, dari uh, dependent variable sebagai instrumen, dan itu mengatasi masalah legal bias tadi. Ini apa yang dipropos oleh Ariel Norton. Baiklah, ini sekilas summary dari statistik. Kalau kita lihat uh, overall untuk poverty, overall mean-nya sekitar 11,95. Tadi kita lihat Bali, Bandung tadi 2 sekian, tapi Kabupaten juga sampai 40-an, ya. Tapi secara umum, kalau kita ambil overall, ya, secara umum tentu standar deviasinya tidak terlalu apa namanya, tinggi, ya, kurang dari 10% dari mean, ya. Tapi ketika kita lihat human capital, eh, itu overall standar deviasinya rendah saja, tapi between, ya, between ini berarti antar kabupaten kota, itu sangat tinggi. Nah, demikian juga untuk years of schooling, ya, standar deviasinya tinggi sekali. Untuk life expectancy juga variasinya sangat apa namanya, spread out, ya, sangat melebar. Ya, demikian juga untuk pendapatan per kapita itu sangat variatif. Baik, ini adalah hasil dari panel unit group test untuk mengetahui apakah masing-masing variabel itu uh, apa namanya, stationary atau non stationary, ya, hasil dari perhitungan kami.
bahwa semua variabel ini bersifat non stationary. Karena itu tentu itu, uh, perlu dicek dengan jangka panjang. Dan ini root test ini adalah disebut dengan panel Hammer unit root test karena datanya panel. Ya, tapi ada peluang juga, ada kemungkinan terjadi dependence antar cross section. Ya, tapi hasilnya ini kan bahwa semua variabel ini mengandung common unit, artinya uh, non stationary. Nah, ini hasil dari estimasi yang setelah menggunakan instrumen yang tepat, ya, itu proses trial and error, ya, akhirnya kita memperoleh hasil seperti ini. Ya, pada model satu, di mana composite index tadi, human capital, digabung antara pendidikan kesehatan, sini terlihat bahwa poverty leg satu itu tidak signifikan. Ya, artinya pengaruh dari uh, apa, kemiskinan sebelumnya terhadap kemiskinan hari ini, uh, kalau menggunakan Human Capital Index, ya, indeks komposit tidak signifikan. Tapi kalau menggunakan years of schooling dan life expectancy secara terpisah, maka ada pengaruh lag dari kemiskinan periode yang lalu terhadap kemiskinan berikutnya, ya, itu, dan bahwa kemiskinan bisa bersifat persisten. Persisten artinya long lasting karena dia dampaknya apa, kemiskinan yang tinggi periode sebelumnya itu berpengaruh pada kemiskinan periode sekarang. Nah, uh, untuk model satu, di mana composite index digunakan, pengaruh dari human capital itu signifikan negatif. Itu artinya bahwa peningkatan human capital uh, index mengurangi kemiskinan. Demikian juga human capital index periode sebelumnya, jadi ini berarti sifatnya persisten, bahwa pengaruh dari human capital periode-periode sebelumnya itu signifikan terhadap penurunan kemiskinan periode sekarang. Karena memang human capital sifatnya long term. Nah, tetapi untuk years of schooling dan life expectancy ini dua-duanya signifikan. Cuma ada sesuatu yang berbeda di dalam tanda. Untuk years of schooling tandanya positif, tapi untuk life expectancy tandanya negatif. Tanda negatif ini konsisten uh, dengan hubungan negatif antara human capital dengan penurunan kemiskinan. Tapi yang agak aneh, barangkali pengaruh positif uh, dari years of schooling terhadap kemiskinan. Nah, ini bisa dijelaskan bahwa interpretasinya adalah bahwa uh, yang berdampak langsung terhadap penurunan kemiskinan adalah kesehatan secara negatif. Tapi pendidikan kenapa berlawanan itu bisa terjadi karena bahwa pendidikan itu ada beberapa penelitian yang eh, melihat bahwa pendidikan di Indonesia ini eh, apa namanya tidak berkualitas, ya, atau kurang berkualitas, ya, sehingga akses pendidikan meningkat di semua kabupaten kota dan provinsi, tapi pada kenyataannya bahwa itu tidak berdampak langsung pada peningkatan produktivitas dan penurunan kemiskinan. Dan itu bisa kita lihat juga di dalam data-data apa namanya PISA
ya, yang capaian siswa-siswa di Indonesia relatif rendah dalam literasi, ya, di dalam sains, teknologi, engineering, dan mathematics, STEM. Itu yang salah satu penjelasan mengapa eh, human capital itu, terutama bahagian atau komponen pendidikan, ya, tidak menurunkan kemiskinan. Nah, satu lagi bahwa kalau kita lihat summary statistik tadi, rata-rata pendidikan adalah 8,4 tahun. Ini data kabupaten. Artinya rata-rata anak Indonesia kalau 8,4 tahun itu belum tamat SMP, ya. SMP 9 tahun. Artinya sebagian penelitian menunjukkan bahwa itu belum mencapai suatu threshold, ya, threshold tertentu, ya, yang di bawah ini dari nol. Karena eh, kalau pendidikan belum mencapai suatu threshold tertentu, maka dampak dari human capital itu tidak ya, tidak menurunkan kemiskinan secara langsung. Nah, ini beberapa penelitian menyebabkan demikian. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, salah satu penelitian yang paling bawah yaitu Bilab, ya, eh, ini penelitian terakhir menunjukkan berdasarkan apa namanya PISA 2022 itu academic performance dari anak-anak Indonesia yang 12 tahun ke bawah dalam matematik, dalam literasi membaca, ya, ini banyak diulas oleh para ahli bahwa anak-anak Indonesia ini pandai membaca, ya, pandai menghafal, tapi sebenarnya tidak memahami apa uh, cerita atau di balik yang dibaca, ya. Kemudian juga sains, ya. Nah, ini mengalami penurunan dan terdapat disparitas, ya, antar kelompok sosioekonomik, ya, antar kelompok penduduk, disparitasnya meningkat. Nah, terakhir beberapa kesimpulan yang bisa kita lihat dari studi ini bahwa jika Human Capital Index sebagai composite index digunakan, itu membawa implikasi bahwa intervensi eksogen atau shock apapun yang mengurangi kemiskinan, ya, misalnya program-program kemiskinan atau yang sifatnya uncontrollable shock, itu mempunyai dampak yang segera, ya, pada pada kemiskinan. Nah, oleh karena itu barangkali pemerintah perlu memberikan prioritas untuk membuat program-program yang jangka pendek, ya, sifatnya pada tadi segera berdampak untuk daerah-daerah yang kurang menguntungkan, ya, terutama yang jauh dari pusat pertumbuhan, dan eh, program-program pengurangan kemiskinan jangka panjang itu terus dijalankan, ya, seperti yang kita kenal PKH dan sebagainya, itu juga berdampak. Yang kita lihat di sini adalah disparitasnya, bahwa dampaknya tidak merata. Nah, kemudian eh, adanya inequality atau ketimpangan antar segmen dari penduduk. Jadi sehingga ketika ekonomi itu berkembang eh, karena peningkatan human capital, bisa terjadi gap semakin melebar antara penduduk miskin dan yang tidak miskin,
karena manfaat dari peningkatan modal manusia itu lebih dirasakan oleh penduduk yang tidak miskin. Sehingga kalau tidak ada affirmative action, itu kelompok sosioekonomi yang berada di bawah itu semakin termarginalkan. Ya, sehingga program jangka panjang tidak dilanjutkan, tapi affirmative actions jangka pendek tetap diperlukan. Affirmative actions ini sekarang banyak dilaksanakan oleh pemerintah seperti bidik misi, ya, beasiswa, ya, kemudian ada perhatian khusus untuk Papua dan daerah-daerah yang tertinggal, beri kuota tertentu, termasuk kuota untuk masuk ke perguruan tinggi. Nah, yang kalau kita lihat eh, model 2 tadi, di mana years of schooling dan life expectancy digunakan sebagai variabel penjelas yang terpisah, itu hanya kesehatan yang eh, terdampak mengurangi kemiskinan. Sementara dampak pendidikan itu justru sebaliknya. Nah, inilah pentingnya tadi kualitas pendidikan dan mengurangi gap kualitas pendidikan, ya, bukan aksesibilitas tapi lebih kepada kualitas pendidikan secara lebih komprehensif di daerah-daerah tertinggal. Itu ini banyak Baik, kebijakan perlu dilakukan seperti penyediaan guru yang berkualitas, baik, Bapak. sarana pendidikan, Iya, dan baik. Saya rasa, tapi iya. maaf, maaf sudah habis. Ini Iya. bagian akhir dari paparan saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Iya, baik. Terima kasih Pak Nazam atas pemaparannya. Mudah-mudahan menjadi pencerahan bagi kita mengenai pentingnya pendidikan bukan hanya dari sisi akses, tapi juga dari sisi kualitas. Baik, kita lanjutkan terlebih dahulu dengan pemaparan Pak Asdi mengenai education and ethnic intermarriage. Kami persilahkan Pak Asdi. Oke, terdengar ya suara saya ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malam. sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas kesempatan hari ini. Saya diberi kesempatan untuk mempresentasikan paper saya yang berjudul Education and Ethnic Intermarriage: Evidence from Higher Education Expansion in Indonesia. Jadi paper ini saat ini sedang under review di World Development. Mudah-mudahan setelah ditolak di sana sini ya, mudah-mudahan goal di World Development karena sudah hampir 4 atau 5 bulan gitu proses under review-nya belum ada kabar lagi begitu. Oke, saya mulai. Jadi pada dasarnya ya, tadi mungkin kalau tadi Prof. Nazamuddin itu lebih ke makro ya dari sisi human capital. Nah, di sini saya akan mengulas dari sisi mikronya gitu ya. Alat analisis yang akan saya gunakan juga yang digunakan dalam penelitian ini juga lebih ke analisis microeconometrics. Dan motivasi dari pembuatan paper ini diawali dengan pentingnya kita itu memahami hubungan sebab akibat antara pendidikan dengan interethnic marriage, terutama dalam hal terutama di suatu masyarakat atau suatu negara yang itu sangat beragam sekali, begitu. Nah, dari sisi pendidikan, investasi ke sektor pendidikan atau dalam hal ini untuk mencapai tingkat pendidikan yang lebih tinggi itu sudah banyak ya sebenarnya yang mengulas terkait dari sisi benefitnya. Nah, dalam hal ini pendidikan itu selain tentunya kalau kita bicara tentang Mincer model gitu, Mincer
memprediksi bahwa untuk earnings ke depan ya future earnings itu akan mengalami peningkatan yang signifikan ketika kita berinvestasi di pendidikan. Tapi selain itu ya investment in education ya itu juga bisa mengenerate social gains gitu ya, di mana integrasi dari sisi etnis itu juga bisa dicapai. Nah, dalam hal ini gitu ya, beberapa penelitian yang membahas tentang bagaimana pendidikan itu bisa meningkatkan integrasi sosial, begitu juga integrasi etnis, itu ada penelitian dari Roth dan Sumatro ya di tahun 2015, di mana pendidikan itu bisa mentransformasi gitu ya dari sisi budaya dan sosial gitu ya ketika dilihat dari sisi normanya, dan bisa mempromosikan tingkat toleransi ya baik dari sisi etnis maupun faktor-faktor yang lain seperti agama sekalipun. Nah, di lain sisi ya ketika di suatu masyarakat itu apa namanya memiliki tingkat pernikahan antar etnis yang relatif tinggi gitu ya. Nah, itu menurut penelitian dari Samuel Batsi dan juga Gukik gitu ya, itu mengindikasikan bahwa adanya attachment atau keterikatan etnis ya yang itu tuh relatif rendah ketika suatu masyarakat atau suatu daerah atau mungkin bahkan suatu negara itu tingkat pernikahan antar etnisnya itu cukup tinggi ya, dan memiliki tingkat segregasi sosial ekonomi yang cukup rendah juga. Nah, situasi hal ini gitu ya, rendahnya segregasi sosial, kemudian adanya rendahnya keterikatan etnis itu bermain apa ya memiliki peran yang sangat penting gitu ya, terutama dalam memitigasi konflik sosial, dan adanya tingkat konflik sosial yang rendah gitu ya itu akan memberikan kontribusi yang positif terhadap ekonomi pembangunan pada umumnya. Nah, situasi hal ini ketika kita melihat situasi di Indonesia ya yang sangat beragam sekali dan seringkali kita apa namanya dari kecil sampai saat ini kita selalu didengung-dengungkan adanya Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kondisi seperti ini itu sangat penting sekali ya, terutama di Indonesia dalam memiliki ya social cohesion, dan bagaimana social cohesion itu bisa mendorong gitu ya, memberikan kontribusi positif dalam pembangunan ekonomi. Nah, beberapa literatur sebelumnya gitu ya. Jadi ketika kita membuat penelitian ini, kita melakukan exploring terlebih dahulu apa saja yang sudah pernah diangkat gitu ya terkait dengan interethnic marriage ya. Dan sebenarnya cukup banyak ya yang sudah pernah dibahas, diangkat, tapi lebih di penelitiannya lebih di negara maju gitu ya, terutama di US. Dan yang diangkat bukan etnis ya kalau di sana, tapi lebih ke race ya, rasial gitu. Ada ras dari misalnya orang kulit putih, orang kulit hitam, terus kemudian apa namanya orang dari Amerika Selatan seperti itu. Yang lebih diangkat tuh seperti itu kalau di negara maju seperti di US. Kemudian untuk di negara berkembang beberapa studi itu mengambil case study itu di India dan Nepal. Yang diangkat itu isunya lebih ke kasta ya, karena di sana ada perbedaan apa namanya ada kasta yang dimana satu kasta itu tidak bisa menikah dengan mungkin kasta yang lebih tinggi seperti itu. Nah, beberapa penelitian mengangkat isu hal itu, gitu ya. Dan juga ada penelitian yang itu dilakukan di sub-Saharan negara-negara sub-Saharan gitu, yang membahas juga tentang interethnic marriage. Jadi lebih ke
eksplorasi terkait dengan faktor-faktor apa saja yang menentukan orang itu bisa apa saja yang menentukan probabilitas untuk melakukan interethnic marriage. Di Indonesia, penelitian tentang ethnic intermarriage itu yang sejauh ini ya yang kami temukan itu ada penelitian dari Samuel Batsi gitu ya. Jadi Samuel Batsi di sini menggunakan paparan ya exposure dari Indonesian Transmigration Program, di mana Indonesian Transmigration Program ini membuat sebuah situasi yang namanya ethnic polarization ya ketika transmigrasi itu dilakukan yang malah menurunkan likelihood dari ethnic intermarriage begitu. Penelitian lain dilakukan juga sama Ariana Utomo ya. Itu banyak Mbak Ariana itu melakukan penelitian yang berhubungan dengan ethnic intermarriage. Hanya saja di situ menjelaskan apa namanya penelitiannya lebih ke deskriptif, jadi menjelaskan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi interethnic marriage, tetapi dari sisi bagaimana hubungan kausalitinya itu masih kurang di situ. Nah, itu dari sisi interethnic marriage ya. Kemudian dari sisi ekspansi perguruan tinggi itu ada banyak penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya ya. Jadi seperti misalnya penelitian dari Jagnani dan Kana itu menganalisis efek-efek lokal dari adanya exposure ekspansi perguruan tinggi. Terus kemudian selain itu ada penelitian juga yang menggunakan exposure dari ekspansi perguruan tinggi sebagai instrumen untuk apa namanya capaian pendidikan. Itu juga telah banyak dilakukan ya. Salah satunya dari Curie Moretti, terus kemudian dari apa namanya Bratti, itu mereka menggunakan setup di mana exposure dari perguruan tinggi gitu ya, ekspansi perguruan tinggi itu dijadikan instrumen untuk capaian pendidikan. Nah, penelitian ini gitu ya apa namanya bertujuan untuk memberikan hubungan kausal gitu ya. Jadi dampak dari capaian pendidikan yang diinduce dari adanya ekspansi perguruan tinggi ya terhadap probabilitas pernikahan antar etnis. Nah, fokusnya dalam untuk paper ini Indonesia gitu ya. Dan Indonesia selain masyarakatnya itu beragam, secara dari sektor pendidikan ya, sistem pendidikan di Indonesia itu sangat mempromosikan adanya a shared national identity dan juga selalu mengadopsi a single language ya, satu bahasa, di mana itu sudah tertuang sejak Sumpah Pemuda ya, untuk supaya menyatukan ya seluruh masyarakat Indonesia dari berbagai macam etnis begitu. Selain itu dari sisi pendidikan, pendidikan juga bisa meningkatkan financial autonomy ya. Jadi kebebasan terkait dengan dari sisi financial, yaitu dari sisi finance, dalam menurunkan ketergantungan terhadap keluarga, ya, terutama perempuan. Nah, hal ini tentunya kondisi sangat cocok dengan kondisi di Indonesia, di mana masih banyak perempuan di Indonesia yang masih bergantung pada keluarganya. Selain itu, semakin ya seseorang itu mencapai tingkat pendidikan yang tinggi, semakin orang tersebut itu likelihood untuk bermigrasi ya ke kota yang lebih besar misalnya itu semakin tinggi ya. Jadi di mana banyak orang begitu menuntut ilmu, berkuliah misalnya
setelah lulus mereka pindah ke sebuah kota di mana aglomerasinya itu sangat tinggi sekali dan di mana kota tersebut tingkat diversity dari etnisitasnya itu juga cukup tinggi. Nah, kontribusi dari paper ini, ya paper ini merupakan paper yang pertama kali ya berdasarkan pengetahuan kami yang memberikan causal estimate ya estimasi sebab akibat dari adanya dampak capaian pendidikan yang diinjus dari ekspansi perguruan tinggi terhadap likelihood of ethnic intermarriage. Yang kedua, kontribusi penelitian ini adalah kita juga memberikan potensi mekanisme atau potential mechanism terhadap peran dari residential choice ya atau migrasi internal, begitu juga norma-norma sosial yang nantinya bisa menjelaskan bagaimana pendidikan itu bisa memberikan dampak yang positif terhadap interethnic marriage. Yang terakhir, kita juga dalam penelitian ini berkontribusi dalam tentunya literatur terkait dengan ekspansi perguruan tinggi. Begitu juga kita berkontribusi dalam menjelaskan peran pendidikan dalam memitigasi segregasi etnis. Nah, sebelum kita masuk ke penjelasan yang lebih ke teknikal, saya jelaskan secara singkat terlebih dahulu ya. Mungkin kita semua di sini sudah sangat familiar terkait dengan etnisitas di Indonesia, ya. Jadi yang menarik ya sebenarnya di sini adalah ketika kita berbicara etnisitas, kadang kita tidak bisa menentukan sebenarnya kita tuh sukunya apa sebelum kita berbicara. Nah, di Indonesia itu etnisitas itu apa ya didefinisikan berdasarkan mungkin language ya sama cultural tradition. Begitu juga apa namanya mungkin aksen kita berbicara bahasa Indonesia itu juga bisa menentukan, kita bisa langsung menebak oh ini orang mana seperti itu. Jadi mungkin kalau saya berbicara di sini sedikit medok pasti pada bilang bahwa saya orang Jawa seperti itu. Padahal saya bukan orang Jawa. Nah, dalam hal ini untuk mengeneralisir hal tersebut, nah definisi dari etnisitas di Indonesia itu lebih ke language yang digunakan atau mother tongue yang digunakan sehari-hari. Nah, paper ini gitu ya, jadi fokusnya lebih ke Java Island gitu ya. Jadi Pulau Jawa saja. Ada beberapa alasan yang apa namanya yang menjadi landasan kenapa kita hanya menggunakan Pulau Jawa saja dalam penelitian ini. Pertama, karena di Pulau Jawa itu sekitar 55% dari total penduduk Indonesia itu ada di Pulau Jawa, di mana banyak dari berbagai macam suku budaya itu ada juga di Pulau Jawa. Terus kemudian alasan yang kedua adalah kita ingin mengisolasi dampak migrasi yang itu tuh sifatnya bukan internal ya, tapi lebih ke eksternal, di mana ada perpindahan penduduk yang itu dari luar Jawa ke dalam Pulau Jawa, begitu. Nah, dalam hal ini karena kita hanya menggunakan Pulau Jawa saja, ya tentunya etnis terbesarnya adalah orang Jawa, ya, yang diikuti oleh orang Sunda, kemudian ada Betawi, ada Madura, dan ada berbagai macam etnis yang lain. Nah, dalam hal ini apa namanya? Kalau kita melihat fenomena yang ada di sekitar kita, begitu ya, interethnic marriage itu sebenarnya tidak ada permasalahan sebenarnya secara umum ya terkait dengan pernikahan antar etnis begitu. Tapi tentunya kita selalu sering kita selalu sering melihat bahwa adanya permasalahan terkait dengan pernikahan antar agama begitu. Nah, di sini meskipun pernikahan antar etnis itu dalam masyarakat kita itu sebenarnya cukup bisa diterima begitu ya, tetapi level atau tingkat endogami itu pernikahan satu etnis gitu, itu masih
cukup tinggi ya di Pulau Jawa. Walaupun kalau kita ini secara general ya, walaupun di beberapa daerah seperti misal di daerah di Provinsi DKI begitu, itu tingkat endogaminya memang masih dominan, tetapi tidak cukup tinggi dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Pulau Jawa. Nah, itu dari sisi etnisitas ya. Nah, sekarang di sini saya ingin menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan ekspansi perguruan tinggi di Indonesia. Jadi saya apa namanya di sini memplot antara universitas ya perguruan tinggi negeri dengan perguruan tinggi swasta sejak tahun 1945 sampai tahun 2007. Nah, melihat perkembangannya itu pertama kali itu ya adanya loncatan ya jumlah perguruan tinggi terutama untuk negeri itu di tahun 60-an ya di mana pada tahun 61 itu di apa namanya diterbitkannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1961 terkait dengan yang membahas pertama kali tentang perguruan tinggi. Terus kemudian sekitar tahun 80 gitu ya, 80 sampai sekitar tahun 90 itu kemudian ada loncatan kedua terutama dari sisi perguruan tinggi swasta yang pada saat itu kenapa terjadi loncatan tersebut karena adanya permintaan yang cukup tinggi ya di tahun segitu dari masyarakat untuk bisa berkuliah di perguruan tinggi. Nah, pada saat itu sebelum tahun 80-an jumlahnya masih sangat terbatas ya. Sehingga dari sisi banyak yayasan gitu ya, banyak yayasan yang akhirnya membuka ya untuk menutupi jumlah permintaan yang cukup tinggi pada tahun 1980 begitu. Ini dari sisi perkembangan jumlahnya. Nah, dari sisi penyebarannya, jika kita lihat di tahun 1960 itu perguruan tinggi baik swasta maupun negeri itu hanya terkonsentrasi di beberapa daerah yang bisa dikatakan itu daerah yang dengan kota yang cukup besar ya seperti misalnya terpusat di Provinsi DKI, kemudian ada juga di Semarang, di Yogyakarta dan seterusnya. Jadi masih sangat sedikit sekali. Sampai tahun 80 sudah mulai terlihat ya penyebarannya begitu. Terus kemudian di tahun 95 semakin meluas lagi dan sampai tahun 2007 kita bisa melihat bahwa terdapat banyak sekali perguruan tinggi ya terutama perguruan tinggi swasta yang itu sudah berada atau didirikan di beberapa daerah yang tidak berada di kota-kota besar gitu. Nah, data-data ini kita peroleh dari mana? Jadi pertama yang kami lakukan di sini adalah mendownload ya data dari Ban PT. Kemudian kita punya list nama-nama universitas di situ ya. Terus kemudian kita masuk satu-satu gitu ya ke website ya karena di Ban PT itu tidak ada penjelasan kapan sebenarnya misalnya Universitas Indonesia gitu ya itu kapan didirikan itu tidak ada jadi kami pada saat itu harus masuk ke websitenya satu-satu gitu ya kapan didirikan terus misalnya kampus lain itu kapan didirikan gitu ya itu yang kami lakukan terus kemudian kita cari ya posisi apa namanya Google Map-nya gitu ya latitude longitude-nya gitu terkait dengan posisi universitas. Kalau misalnya terjadi perpindahan juga kita track gitu ya pindahnya kemana seperti itu. Atau misalnya ada cabangnya, nah itu cabangnya ada di lokasi mana dan didirikannya cabang tersebut itu pada tahun berapa juga kita perhitungkan. Nah di sini untuk data apa namanya universitasnya itu prosesnya seperti itu. Terus kemudian untuk data individu ya kita menggunakan data individu yaitu Indonesian Family Life Survey ya kita menggunakan wave yang terakhir ya 2014 karena wave yang ke-6 belum muncul ya. Jadi kita terbatas pakai wave yang terakhir 2014 termasuk beberapa wave yang sebelumnya untuk mendapatkan informasi yang lebih jauh gitu ya. Gimana kita gabungkan gitu ya informasi pendirian
universitas atau perguruan tinggi dalam hal ini dengan lokasi individu ketika individu tersebut berumur 18 ya. Itu untuk baseline setup kita. Ya, kita gabungkan ya, di mana tahun berapa perguruan tinggi tersebut didirikan, kita merge gitu tahun di mana individual tersebut berumur 18 tahun ya. Dan untuk robustness checks kita juga simulasikan bagaimana kalau ketika berumur 15, 12, 6 tahun dan juga ketika pada saat lahir. Nah, di sini kita hitung berapa jumlah perguruan tinggi gitu ya dengan radius 10 km. Ya, nanti saya jelaskan kenapa kita memilih 10 km radius gitu ya. Dan untuk robustness check kita juga gunakan radius 5 km, 15, 20 dan 25 km. Kita juga mengambil beberapa informasi dari IFLS yang community based ya untuk melihat ya, untuk kita mengenerate apakah individual dalam sampel kita itu merupakan individu yang statusnya itu sebagai minoritas ya secara etnis atau sebagai mayoritas ketika berumur 18 tahun. Dan kita juga mengambil data sensus ya yang jumlahnya cuma 10%, kita ambil dari IPUMS di sini untuk mengenerate fractionalization ya dari sisi etnisitas pada level kabupaten kota. Oke, ini sedikit tentang deskriptifnya ya. Jadi ada variabel outcome variabelnya atau jumlah variabel di sini adalah eksogami gitu ya. Di mana eksogami sama dengan 1 itu berarti menikah dengan etnis yang berbeda, kalau 0 itu berarti menikah dengan etnis yang sama. Ya, kalau kita lihat kita pecah gitu ya. Jadi analisisnya ini kita pecah ya antara laki-laki dengan perempuan. Itu hampir sama ya. Jadi sekitar 13% lebih 13% untuk laki-laki, sedangkan perempuan itu sekitar 12% yang melakukan eksogami ya, pernikahan antar etnis. Kemudian kita juga gunakan sebagai variabel utama adalah years of schooling atau capaian pendidikan ya. Jadi rata-rata laki-laki itu sekitar 8,6 dalam sampel kita. Terus kemudian perempuan itu sekitar 8,1 ya, cukup berimbang. Dan kita juga mengenerate university attendance gitu. Jadi partisipasi dalam tingkat universitas untuk laki-laki dan perempuan, dan kemudian berapa persen antara laki-laki dan perempuan itu berhasil menyelesaikan tingkat universitasnya. Itu kita juga masukkan di sini, dan ada beberapa variabel individual covariates ya. Jadi variabel-variabel yang nantinya kita kontrol dalam model yang itu berhubungan dengan background dari setiap individu. Nah, mungkin saya akan langsung perlihatkan terkait dengan ekspansinya ya setelah data ekspansi perguruan tinggi dengan individual digabung. Jadi kalau kita lihat ya, ini rata-rata jumlah perguruan tinggi dalam radius 10 km itu untuk y-aksisnya, dan x-aksisnya di sini kita bisa lihat adalah tahun di mana individu itu berumur 18 ya. Nah, di sini kita bisa interpretasikan bahwa semakin muda individu tersebut, semakin banyak jumlah atau availability dari perguruan tinggi baik untuk perempuan maupun laki-laki ya. Terus kemudian dari sisi etnisitas ya, di sini saya membuat sebuah semacam tabulasi ya, kita bedakan lagi antara laki-laki dengan perempuan. Seperti yang saya sampaikan di awal, di mana endogami ya atau pernikahan satu etnis itu masih mendominasi ya, terutama ketika kita berbicara kita berbicara untuk suku yang mendominasi di Pulau Jawa, yaitu
suku Jawa. Di sini memang sangat rendah ya kalau untuk Jawa, relatively rendah untuk suku Jawa, di mana kalau kita lihat suku Betawi itu di antara ini kan yang mayoritas ya, yang mayoritas ada di Pulau Jawa, ada Jawa, ada Sunda, Madura, dan Betawi. Nah, kita bisa lihat Betawi di sini tingkat eksogaminya itu yang paling tinggi dibandingkan etnisitas yang lain. Dan hal ini memang mungkin ya kalau kita lihat bahwa suku Betawi banyak berdomisili di Provinsi DKI, dan Provinsi DKI itu kan di mana apa ya, semacam kayak melting pot ya, di mana banyak etnis yang berbeda, yang beragam itu tinggal atau bermigrasi di Provinsi DKI. Oke, nah dalam untuk settings dari estimasi yang kami lakukan di sini adalah, atau identification strateginya di sini kita mengambil individu yang berumur 25 tahun sampai 65 tahun, atau yang lahir di tahun 1949 sampai tahun 1989. Kenapa kita ambil umur 25 tahun untuk kohort yang paling muda? Karena dalam hal ini kita ingin memastikan bahwa individu tersebut sudah selesai dalam bersekolah sampai tingkat universitas gitu. Dan tentunya tinggal di Pulau Jawa gitu ya, sudah menikah dan tinggal bersama ya, tidak LDR gitu, tetapi benar sudah menikah dan tinggal dalam satu household, dan punya, untuk laki-laki khususnya ya, punya satu istri saja ya. Karena kalau kita lihat ternyata dari data FLS yang melakukan poligami itu less than 2% ya. Dan itu terjadi hanya di Muslim gitu. Outcome-nya exogamy ya, jadi having an ethnical mixed partner atau menikah dengan etnis yang berbeda. Terus kemudian main regressor kita adalah years of education ya, sesuai dengan penelitian sebelum yang dilakukan oleh Jagnani dan Kana. Dan kita juga menggunakan college attendance sama completions untuk main regressornya. Kita kontrol ya beberapa individual covariates yang relevan seperti gender, kemudian year of birth, terus etnisitas dari individu tersebut, religion, terus kemudian jumlah saudara kandung, parental education, latar belakang pendidikan orang tua ya, sama apakah orang tua dari individu tersebut menikah dengan memiliki etnisitas yang berbeda atau etnisitas orang tuanya sama. Nah, itu kita kontrol. Nah, dalam hal ini kita tadi di awal saya menjelaskan bahwa kita menggunakan instrumental variable ya. Jadi instrumental variabelnya di sini kita instrumenkan ekspansi pendidikan terhadap education ya, educational variable di sini untuk untuk mengadres atau untuk mengatasi permasalahan endogeneity problem terkait dengan educational attainments, di mana ini adalah first stage-nya ya, di mana first stage-nya ini education merupakan fungsi dari ekspansi perguruan tinggi. Terus kemudian di second stage ya, jadi estimated eduk ini kita kita estimasikan terhadap probabilitas seseorang atau individu itu memiliki partner atau istri atau suami ya dari etnis lain gitu. Oke. Untuk hasil empiricalnya, jadi pertama kita lakukan OLS ya, estimasi OLS yang sederhana, di mana independent variable di sini adalah years of schooling, university attendance, sama university completion. Kalau kita lihat baik untuk laki-laki maupun perempuan semuanya memiliki hasil yang positif dan statistically significant ya, bahwa pendidikan atau capaian pendidikan itu bisa meningkatkan ya tingkat exogamy dalam hal ini. Namun hal ini koefisien di sini memang karena kita masih menggunakan OLS ya, itu masih bisa dikatakan bias ya. Sehingga ketika kita gunakan
apa namanya instrumental variable ya, baik untuk years of schooling, university of attendance sama university completion. Di sini kita bisa melihat bahwa di second stage itu hasilnya juga positif signifikan untuk years of schooling dan juga untuk university attendance dan university completion. Nah, yang menarik di sini adalah bahwa koefisien dari perempuan itu lebih tinggi dibandingkan laki-laki, begitu ya. Kita pada saat itu ingin mencari gitu ya penyebabnya secara kualitatif, ya, ingin mencari kenapa kok perempuan ketika terkena paparan yang itu berhubungan dengan pendidikan itu probabilitas atau likelihood untuk menikah dengan ras lain itu lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Ya, bisa jadi karena sebelum adanya paparan pendidikan, perempuan itu lebih cenderung ya menikah dengan apa yang ada yang dekat dengan sekitarnya begitu. Jadi ketika perempuan tuh terkena paparan pendidikan gitu ya, akhirnya menuntut ilmu ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, kemudian mulai lebih banyak perempuan yang itu tuh pindah atau bersekolah bertemu dengan orang-orang yang berbeda etnisitasnya, sehingga secara efek itu lebih tinggi untuk perempuan dibandingkan laki-laki. Untuk memastikan apakah hasil ini itu robust atau enggak, begitu ya, kita melakukan beberapa robustness checks ya, seperti misalnya tadi kan untuk baseline kita menggunakan 10 km radius, kita juga menggunakan beberapa radius ya sebagai komparasi, dan begitu juga misalnya kita kasih exposure-nya tuh bukan di 18 tahun tetapi di 0 tahun, 6 tahun, 12 atau 15. Nah, hasilnya semuanya itu apa namanya similar atau cukup mirip dengan apa yang ada di baseline gitu ya. Jadi misalnya kalau saya kasih contoh di sini ya. Nah, di sini baik laki-laki maupun perempuan itu hasilnya mirip dengan apa yang kita jadikan sebagai baseline, yaitu radius apa namanya 10 km. Begitu juga ketika exposure-nya itu tidak di tahun 18, tidak berumur 18 ya, 15, 12 dan seterusnya. Itu juga kita mendapatkan hasil yang cukup stable, cukup robust jika dibandingkan dengan baseline result kita. Apa namanya? Kita juga melakukan beberapa robustness checks yang lain ya. Jadi apa namanya? Kita mengeksklud misalnya ya, mengeksklud individu gitu ya yang tidak pernah pindah ke tempat lain ya, tidak pernah ke tempat lain gitu. Jadi kita mengeksklud, jadi orang-orang yang individu yang pernah pindah ke tempat lain kita eksklud, terus kita reestimasi lagi ya. Takutnya kenapa kita lakukan ini? Karena takutnya pernikahan antar etnis itu bukan disebabkan oleh pendidikan, tetapi disebabkan karena orang tersebut pindah ke tempat lain gitu. Nah, itu kita ekskludkan dan ternyata hasilnya masih cukup stable ya, baik laki-laki maupun perempuan. Selain itu, kita juga melakukan falsification test di sini ya, falsification test. Jadi pada dasarnya kita individu-individu yang ketika berumur 18 tahun itu kita acak gitu ya, lokasi tempat tinggalnya ketika berumur 18 tahun kita acak gitu. Terus kemudian kita estimasi ya. Terus kita lakukan perhitungan falsification ini gitu ya, randomisasi ini sebanyak 10.000 kali, dan kemudian kita ambil ya koefisiennya baik laki-laki maupun perempuan, dan kita lihat bahwa secara umum hasilnya ini ya itu terkonsentrasi di nilai 0. Ya, maksudnya apa dalam hal ini? Maksudnya adalah ketika lokasi individu itu ketika berumur 18 tahun itu tidak sesuai dengan lokasi sebenarnya, dan itu kita acak lokasinya di mana, dan kita berikan paparan berupa ekspansi perguruan tinggi, maka karena itu tidak sesuai dengan lokasi yang sebenarnya ketika berumur 18, maka hasilnya secara umum itu mendekati 0 atau terkonsentrasi di nilai 0 untuk koefisiennya.
Oke, pada intinya ya, jadi robustness check yang kita lakukan di sini cukup stable gitu ya, dan yang terpenting adalah instrumen gitu ya, instrumen yang kita gunakan yaitu ekspansi perguruan tinggi itu tidak menangkap spurious effect ya, yang dimana causality dari education terhadap interethnic marriage itu cukup valid, cukup apa namanya bisa menjelaskan hal itu. Nah, berikutnya kita juga lakukan analisis heterogeneous effects ya. Jadi kita ada 3 hal yang kita lakukan. Jadi terkait dengan etnisitas, terus kemudian parental education, sama having parent with mixed ethnic background. Jadi apakah individunya itu memiliki orang tua yang etnisitasnya itu berbeda. Nah, dari hasil yang kita lakukan, jadi di sini kita interaksikan ya dengan years of schooling, jadi dummy etnisitas, dummy parental education, sama dummy untuk memiliki orang tua yang beda etnisitas, itu kita interaksikan dengan apa namanya, mana tadi? Kok hilang? Nah, nih dengan years of schooling gitu ya, hasilnya ternyata untuk yang parental education sama having ethnically mixed parents itu tidak ada pengaruhnya ya. Tetapi untuk yang own ethnicity dalam hal ini etnis Jawa gitu ya. Jadi etnis terbesar di Pulau Jawa itu apa namanya memiliki probabilitas yang lebih rendah gitu ya dibandingkan etnis yang lain di mana hal itu memang cukup wajar ya karena area atau pulau yang kita analisis di sini itu ada di Pulau Jawa. Oke, kita juga melakukan potential mechanism ya yang menjembatani bagaimana education bisa mempengaruhi apa namanya perkawinan antar etnis gitu ya. Jadi ada lima potensial yang itu bisa dijadikan jembatan. Jadi yang pertama tentang probabilitas orang tersebut pindah ya antara umur 18 sampai 2014. Jadi internal migration. Jadi pada intinya ketika terdapat paparan dari dari ekspansi perguruan tinggi itu akan memberikan dampak yang positif bagi individu tersebut untuk pindah ke kota lain begitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua kita apa namanya juga masih berhubungan dengan internal migration ya, tetapi di sini kita pusatkan untuk pindahnya itu ke kota yang besar. Dalam hal ini saya ambil Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, dan Yogyakarta. Ya, di mana 5 kota tersebut di Pulau Jawa itu cukup banyak ya jumlah universitasnya. Dan itu ketika mendapatkan paparan ekspansi universitas atau perguruan tinggi itu probabilitasnya meningkat. Terus kemudian adanya paparan dari perguruan tinggi, ya ekspansi perguruan tinggi itu juga meningkatkan ethnic fractionalization gitu ya di setiap district of residence di tahun 2010. Jadi di sini kenapa kami ambil 2010 karena data yang ada di IPUMS itu hanya tahun 2010 ya, yang 2020 kita belum menemukan. Jadi kita buat hanya 2010. Terus kemudian potensial mekanisme yang berikutnya apa namanya? Apakah menjadi ethnic minority ketika berumur 18 tahun di lingkungannya itu apakah salah satu penyebabnya yang bisa menjembatani antara education dengan married to other ethnicity itu ternyata nggak ada dampaknya. Dan yang terakhir, yang menarik adalah ketika terpapar ekspansi perguruan tinggi, itu akan meningkatkan ya kepercayaan kepada orang lain dengan etnisitas yang berbeda. Gitu. Oke, baik. Sebagai kesimpulan, ya, jadi bahwa educational attainment ya capaian pendidikan yang itu diinjus dengan adanya ekspansi perguruan tinggi itu memberikan dampak yang positif gitu ya
terhadap probability untuk menikah dengan etnisitas yang lain. Kemudian secara analisis heterogeneous itu juga memberikan apa namanya, kita bisa melihat bahwa Javanese ethnicity gitu ya, itu memang relatively lebih rendah ya dalam apa namanya, menikah dengan etnis di luar itu. Terus yang paling penting ya dalam hal ini gitu ya, adalah perkembangan atau ekspansi perguruan tinggi itu dapat memberikan dampak yang positif ya, bahkan pada tingkat negara sekalipun gitu ya, bukan hanya tingkat individual, yang dimana dampaknya itu tidak hanya memberikan positif impact ke educational attainment, tapi juga bisa memecah gitu ya, ethnic related barriers, dan juga mempromosikan persatuan, dan yang penting adalah menurunkan ya segregasi etnisitas. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Asdi. Menarik sekali ya, memang apa namanya, apa isu yang seperti ini nih memang kalau menurut saya memang perlu sekali untuk kita gali kembali karena supaya tidak terlalu terfokus kepada indikator klasik ya Pak ya. Kadang-kadang kita lupa bahwa perubahan zaman mengubah itu semua gitu ya, yang indikator-indikator klasik sebelumnya. Eh, Menarik sekali. Saya memang dari baca abstrak aja udah. Waduh, ini banyak nih mau ditanya ke Pak Asdi. Em, apa tadi terutama yang bahagian ini tadi Pak ya, bahagian eh, data deskriptif tadi itu bahwa Iya. kalau yang perempuan dari sisi attendance-nya lebih banyak laki-laki, tetapi dari sisi completion-nya itu lebih banyak perempuan ya Pak. Kalau Menarik. ngomongin lulus, saya nggak berani, Bu. Saya nggak berani banyak bicara kalau saya ngomong. Cukup deskriptif saja. Ini satu temuan. Memang dia kadang kita menemukan sesuatu yang kita nggak nyangka aja gitu, Pak ya. Baik, kita Bapak Ibu ini peserta kembali kami ingatkan bahwa Bapak Ibu boleh raise hand untuk bertanya, boleh juga menuliskan pertanyaan pada Q&A kita. Yang sudah ada ini satu pertanyaan dari Asi Halomoan kepada Prof. Nazamuddin. Maaf Prof, di sini ada pertanyaannya mengatakan, mengingat ada variasi lebar dalam konteks human capital dan kemiskinan di Indonesia, seperti membandingkan Jawa dan Papua, apakah analisis nasional lebih baik daripada analisis per pulau misalnya? Apakah Bapak bisa menjelaskan bagaimana model dengan sistem GMM itu lebih baik atau lebih precise daripada regresi data cross-sectional seperti biasanya? Eh, Kemudian dalam beberapa waktu belakangan ada diskusi tentang garis kemiskinan di Indonesia yang perlu direvisi karena terlalu rendah. Bila garis kemiskinan dinaikkan, kira-kira apa dampaknya bagi hasil penelitian ini? Mungkin Pak Nazam boleh dijelaskan kembali mengenai pertanyaan ini. Oke, terima kasih Putri. Terima kasih Pak Asi Halomoan yang sudah mengajukan pertanyaan dan 3 poin yang ditanyakan di situ. Dan saya sudah jawab juga di dalam box itu. Saya ulang sedikit. Eh, yang pertama, eh, pertanyaannya apakah analisis nasional lebih baik daripada analisis per pulau? Ya, saya kira ini nggak bisa kita bandingkan ya, mana lebih baik. Dua-duanya baik, ya, dua-duanya diperlukan dengan tujuan yang berbeda. Jadi analisis nasional itu
tentu itu kan uh, agregat level nasional. Ya. Kalau analisis per pulau itu juga penting dengan membuat kebijakan yang berbeda antar pulau dan juga analisis per provinsi dan analisis per kabupaten kota. Dan implikasi kebijakan yang berbeda. Saya nggak bisa mengatakan yang nasional lebih baik dan ya dua-duanya berbeda. Kemudian apakah dia dengan sistem IMR lebih baik atau lebih precise daripada regresi data cross section? Nah, juga sebenarnya uh, yang pertama data cross section itu kan uh, satu poin waktu itu ada kelebihannya apa? Dia bisa dilakukan pada setiap waktu yang tersedia. Kalau datanya tersedia tahunan, itu data tahunan yang kan kebetulan. Atau kalau bukan, tapi cross section itu yang kelebihan datanya tersedia dengan segera. Kemudian juga data cross section ini bisa juga dilakukan untuk kita rumah tangga, kan ya seperti apa namanya itu family life survey itu ya digunakan tadi Pak tadi ya kan data rumah tangga ya Ya, itu bagus. Jadi punya kelebihan masing-masing gitu ya dan sangat lebih size ya. Jadi kelebihan sistem GMM sifatnya dinamik. Nah, jadi dia karena dia punya data antar waktu sehingga ada analisis dinamik di sana. Yang lain. Jadi dua-duanya punya kelebihan masing-masing. Dan tentu tujuannya juga implikasi kebijakannya juga yang ketiga mengenai garis kemiskinan ya. Garis kemiskinan di Indonesia ini kan dihitung oleh BPS karena eh, apa yang kalau definisi BPS itu P0 ya, apa head count. Jadi berapa persen penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan ini bisa berubah antar waktu, bisa juga berbeda-beda antar kabupaten, kota, dan provinsi. Contohnya misalnya Jakarta sekitar 800 ya, berdua. Siapa saja yang bulannya di bawah 800 dan tergolong miskin. Tapi kalau ada di provinsi lain mungkin 600. Jadi 600 kalau hidup di bawah 600 per bulan dia tergolong miskin. Nah, jadi kalau di Jakarta 700.000 tergolong miskin, tidak aja kabupaten langsung nggak miskin. Jadi itu statistik ya. Dari kemiskinan berbeda-beda dan memang dia direvisi sesuai dengan uh, istilahnya gaya hidup. Di gaya hidup meningkat, misalnya inflasi meningkat dari kemiskinan. Nah, jadi yang dalam penelitian kami menggunakan isi BPS head count ya berapa persen penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan yang berbeda masing-masing. Ada biaya hidup yang berbeda. Kalau World Bank lain lagi, dia menggunakan per hari ya sekitar $2 per hari. Di bawah $2 berarti jangan miskin. Dan demikian Baik, mungkin kalau kita dari pertanyaan ini membuka peluang berikutnya untuk dihitung ya Pak ya, bahwa sebagai pembanding dan sebagai apa yang perlu kita lakukan berikutnya itu hal yang menarik.
sebagaimana ditanyakan tadi. Baik, kalau kita lihat di room ada yang raise hand, Bapak Hartoto. Pak Hartotonya ada? Masih ada Pak Hartoto? Ya, ada. Iya, baik Bapak. Silahkan Bapak langsung ditanyakan. Ya, terima kasih, Prof. Nazarudin. Ini saya di Kepri nih, Pak, di Tanjung Pinang, Oh, Pak. ya, Ini apa kabar memang Pak? ini menarik sekali. Kebetulan saya saat S1 studinya tentang migrasi sebenarnya. Tapi intinya memang berkait sama karena miskin dia merantau dan sebagainya. Jadi untuk Pak Nazarudin ini mungkin bisa dikaitkan sama kebijakan terbaru ini kan kemiskinan ekstrim, Pak. Nah, sejauh mana kalau mau tadi ada studi lanjutan mungkin bisa pakai policy terbaru gitu loh. Sehingga lebih mengena membantu pemerintah. Itu satu ya. Kemudian untuk siapa Kaliki ya, itu terima kasih. Jadi saya kebetulan dari SMA sudah merantau, kuliah di Lampung, ambil S2 di Kalimantan Timur dan sebagainya. Sehingga faktor tadi eh, memang memang terjadi gitu. Saya mengakui penelitian itu memang, tapi kalau supaya lebih menarik gitu, kalau kita siasati, kebetulan saya sampai ke pelosok-pelosok, bagaimana di pedalaman Kalimantan, rata-rata karena awalnya penduduknya pendidikan rendah, ada dokter, ada insinyur tugas di situ, kemudian nikah sama maaf teman kita yang mendaya, kemudian ada apa peristiwa misalkan nggak bisa pulang karena begitu pulang dia nggak barang dia ditaruh di suatu tempat, banyak banyak informasi-informasi itu termasuk bagaimana apa perkawinan antar etnis itu gitu loh. Tapi memang perlu disiasati. Kebetulan eh, saya di Kepri, anak saya menikah sama orang Melayu juga gitu. Jadi apalagi kita ada saudara-saudara kita di Suriname, mungkin kalau itu diekspor mungkin lebih menarik ini. Saya bersedialah menjadi salah satu partner untuk yang wilayah Kepri gitu loh. Jadi mungkin akan ada banyak yang bisa kita tindak lanjuti, mungkin lebih menarik dan mencerminkan memang itu gitu. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi. Makasih Pak Hartoto. Ini kayaknya karena di Kepri memang ekspos terhadap Singapura juga kuat sekali ya Pak ya. Jadi banyak orang luar yang masuk di Kepri-nya Pak ya. Eh, baik, untuk pertanyaan Pak Hartoto mungkin kita mulai dari Pak Asdi dulu boleh Pak Najam? Boleh. Baik, silakan Pak Asdi mengenai Nah, riset. siap Pak Artoto. Pertama saya ucapkan terima kasih ya atas tadi mungkin lebih ke ini ya, lebih ke masukan gitu ke depannya. Ya apa namanya kalau misalnya kita lihat ya saya mencoba ingin mengembangkan jadi penelitian ini untuk ke penelitian berikutnya. Itu sangat menarik sekali apa yang disampaikan Pak Hartoto tadi ya. Mungkin kita bisa tidak menggunakan lebih apa namanya pendekatan kuantitatif ya, tetapi kita mungkin ingin menggunakan pendekatan kualitatif di mana kita melakukan eksplorasi sampai ke daerah-daerah yang terutama yang ada di luar Pulau Jawa begitu. Mungkin uh, uh, saran yang bagus gitu ya dari Pak Hartoto, mungkin kita bisa start dari Kalimantan. Ya kebetulan saya juga ada turunan dari Kalimantan, dari Banjarmasin. Jadi memang ya cukup menarik sebenarnya kalau kita lakukan eksplorasi sampai ke daerah ya, terutama yang ada di luar Pulau Jawa, karena eh, banyak sebenarnya kalau kita lihat ya yang orang asli dari Pulau Jawa itu yang bermigrasi keluar Pulau Jawa, termasuk misalnya di Kalimantan dengan berbagai macam alasan seperti misalnya pekerjaan dan
lain seperti tadi ya, kayak ada dokter, ada insinyur yang datang ke Kalimantan seperti itu. Nah, ini sebenarnya yang menjadi waktu di awal kenapa kita hanya memilih Pulau Jawa saja ya untuk case study kita, karena kita ingin mengisolasi seperti itu. Jadi tujuan-tujuan yang itu bisa menyebabkan juga pernikahan antar etnis tidak hanya dari sisi pendidikan. Nah, kita ingin mengisolasi apa namanya penyebab-penyebab tersebut, dan kita ingin memproyeksikan bahwa atau mengevaluasi lebih tepatnya bagaimana pendidikan itu juga memberikan peran yang cukup penting dalam apa namanya meningkatkan probabilitas untuk menikah dengan etnis yang berbeda. Begitu, Pak Hartoto. Terima kasih. Mungkin itu dari saya, Bu Putri. Baik, terima kasih Pak Asdi. Memang berarti tadi yang ngirim icon melongo waktu Bapak bilang bukan dari Jawa, itu sudah terjawab Pak pertanyaannya. Baik, eh, eh, kami minta tanggapan dari Pak Nazam mengenai penggunaan eh, kemiskinan ekstrim, data kemiskinan ekstrim dalam analisa ini. Ya, baik, terima kasih Pak Hartoto. Uh, Bagus tadi pertanyaannya. Uh, Tentu istilah kemiskinan ekstrim itu istilah yang digunakan oleh UNDP ya. Salah satu atau malah tujuan pertama dari SDG adalah mengurangi kemiskinan ekstrim. Ya. Kemiskinan ekstrim ini adalah uh, mungkin karena itu agenda global, patokannya adalah uh, chasing power parity ya, yang biasanya dilakukan oleh Bank Dunia. Katakanlah misalnya 1,9 dolar per hari. Nah, sekarang mungkin datanya sekitar separuh penduduk dunia masih ikut di bawah garis kemiskinan. Bukan garis kemiskinan, tapi dalam kemiskinan ekstrim, yaitu mereka yang tidak mampu memenuhi uh, makanan yang cukup, ya, tidak mampu memperoleh air bersih, ya, dan juga hidup dalam kehidupan yang sangat tidak layak, ya. Jadi sebenarnya kemiskinan ekstrim ini juga karena Indonesia juga sudah bagian dari SDG, ya. Dan yang pertama justru mengurangi kemiskinan ekstrim hingga lebih dari separuhnya berkurang pada tahun 2020. Dan Indonesia termasuk negara yang nilai berhasil dalam mengurangi kemiskinan ekstrim. Tapi yang saya sampaikan tadi itu lebih variasi antar daya. Jadi kalau secara agregat nasional ya, tapi sebenarnya kita masih punya masalah. Mungkin kemiskinan ekstrim seperti di Papua masih ada, dan beberapa wilayah ya masih ada kemiskinan ekstrim yang perlu, yang tadi saya sarankan adalah affirmative action. Terima kasih Pak Arnoto. Baik, terima kasih Pak Nazam. Ini ada satu lagi Ibu Lydia, yang raise hand. Silakan Ibu Lydia. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mungkin pertanyaan saya singkat saja ke Pak Asdi ya Pak. Itu kan antara tahun yang dilihat itu mungkin kita bisa juga melihat bahwa ada aspek lain seperti misalnya sosial media yang semakin berkembang di Indonesia gitu ya. Tadi Pak Asdi juga menyebutkan bahwa di dalam model ada hal-hal yang tidak bisa ditangkap gitu. Tapi kira-kira kalau kita melihat tentang dampak dari sosial media itu kalau kita mau uh, uh,
kira-kira memasukkan dalam model itu bagaimana ya Pak ya? Apakah bisa melihat ada kecenderungan bahwa yang lebih muda lebih ada kecenderungan untuk inter-ethnic marriage gitu. Karena kalau tadi saya lihat sekilas di slides-nya itu years of schooling ada, tapi apakah dari sisi age gitu bisa kelihatan bahwa the younger they are the more inclined to marry inter-ethnically. Terus yang kedua, apakah datanya ada Pak? Kalau misalnya inter-ethnic tuh ke ras yang lain, misalnya ke Caucasian atau etnis dari luar negeri Indonesia gitu Pak. Itu saja. Terima kasih. Ya, silakan Pak Asdi. Oke, terima kasih Mbak Lydia. Ini bagus sekali ya. Jadi sebenarnya ini salah satu penelitian yang ingin saya lakukan, cuman kebetulan saya belum tahu cara memperoleh datanya ya terkait dengan exposure sosial media. Jadi yang perlu sebenarnya ya, yang perlu dipastikan terlebih dahulu itu kapan pertama kali internet masuk ke Indonesia. Jadi secara masif itu penggunaan internet di Indonesia itu kapan? Itu pertama. Terus kemudian kita bisa lihat kapan Facebook itu didirikan misalnya ya. Terus kemudian Instagram, terus beberapa sosial media yang lainnya seperti yang sekarang misalnya TikTok dan lain-lain. Nah, itu kita perlu tahu ya kapan mereka itu didirikan dan kapan itu tersebar di Indonesia. Jadi itu nanti bisa kita jadikan sebagai atau semacam exposure untuk individu di mana individu ya tersebut mungkin yang kita apa namanya yang kita instrumenkan itu bukan terhadap pendidikan, tetapi terhadap penggunaan internet misalnya. Nah, di data IFLS itu ada penggunaan apakah Anda menggunakan internet atau tidak. Di situ ada variabelnya. Hanya saja untuk exposure-nya saya masih belum tahu cara memperoleh hal itu. Terus kemudian misalnya lagi kalau kita punya jaringan, jadi kayak misalnya jaringan-jaringan di internet, jaringan BTS gitu ya, itu yang ada di misalnya kita ambil Pulau Jawa aja dulu. Nah itu ada di mana saja dan kapan itu didirikan, itu akan jauh lebih dahsyat lagi. Ada penelitian yang terbit di American Economic Review ya, itu terkait dampak tontonan mungkin kita dulu pernah nonton bukan The Simpsons ya, tapi ada kartun um, Sesame Street. Menarik sekali nih ya, Sesame Street gitu ya terhadap performance. Jadi paparan Sesame Street ketika balita terhadap performa pendidikan ketika dia sudah ada di sekolah. Nah, saya pelajari itu dia menggunakan transmisi UHF itu. Dan kapan UHF untuk di beberapa daerah di Amerika itu tersalurkan. Kalau itu kita bisa lakukan, itu sangat bagus sekali penelitiannya, tapi konteksnya sosial media, Bu. Itu bagus sekali. Jadi itu untuk yang sosial media ya. Terus yang kedua, mohon maaf tadi yang kedua apa Bu? Bisa diulang? Etik di luar Indonesia Oh orang ya ya asing. ya. Sayang sekali Bu di IFLS itu nggak ada apa ya. Even kalau misalnya kita pengen tahu apakah ini nikahnya dengan orang asing ya, misalnya non Indonesia atau bukan, itu kita nggak ada. Sedangkan saya ya waktu membuat apakah orang itu menikah dengan etnis yang lain, itu di IFLS tidak secara terbuka itu dipaparkan. Jadi saya perlu mengenerate. Pertama yang saya lakukan adalah mencari pasangan gitu ya. Jadi setiap household tuh saya cari pasangannya, terus kemudian saya define etnisitas dari suami itu apa, etnisitas dari perempuan itu apa, terus kemudian saya generate kalau misalnya berbeda sama dengan satu, kalau misalnya sama berarti nol, dan kemudian saya akumulasikan berapa persen yang eksogemi, berapa persen yang endogemi seperti itu. Mungkin itu dari saya. Terima Baik, kasih. ya terima kasih Pak Asdi, terima kasih Pak Nazam. Dari semuanya kalau kita lihat, terakhir saya ingin bertanya lagi, apakah ada di antara Bapak Ibu yang ingin bertanya lagi? Apakah ada di antara Bapak Ibu yang ingin bertanya lagi? Kalau kalau di ya dari kolom
Q&A kita ataupun dari raise hand kita sudah tidak melihat lagi adanya pertanyaan, dan mengingat waktu juga sudah pukul 12, saya rasa kita sudahi diskusi kita hari ini. Untuk menyudahi diskusi kita, mungkin ada closing remark dari Pak Nazam dan Pak Asdi sebagai tanda berakhirnya acara diskusi kita. Kami persilahkan kepada Pak Nazam. Baik, ini ada closing statement yang seperti itu, Pak. Tapi bukan closing statement ya. Sebenarnya penelitian kemiskinan ini banyak sekali, tapi untuk Indonesia saya sarankan juga lebih banyak penelitian tentang kapital dan kemiskinan. Nah, terutama untuk data rumah tangga. Dari yang bisa dilakukan yang merupakan data rumah tangga. Yang kedua, kemiskinan dimensi lain. Nah, misalnya ada kemiskinan multidimensi. Ya, kurang dilakukan di Indonesia. Dia juga kemiskinan yang lebih spesifik, misalnya energy poverty. Ini banyak yang tentang energy poverty dalam literatur, tapi Indonesia masih kira itu ya, further works ya, saya sarankan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Nazam. Silakan Pak Asdi. Oke, terima kasih. Closing remark dari saya, yaitu investasi pendidikan itu tidak hanya meningkatkan kualitas individu yang dimana pada jangka panjang itu akan meningkatkan pendapatan ya, tetapi juga bisa memperluas wawasan sosial dan membangun jembatan antar kelompok atau antar etnis. Kalau kita kaitkan dengan penelitian yang saya lakukan atau yang barusan saya presentasi gitu ya, dalam konteks pernikahan antar etnis, pendidikan memainkan peran yang cukup besar gitu ya dalam mengurangi prasangka gitu ya, atau bagaimana juga pendidikan itu bisa meningkatkan kepercayaan terhadap orang lain yang etnisitasnya itu berbeda dengan kita, dan juga meningkatkan interaksi lintas budaya. Dan yang terakhir, pendidikan itu juga dapat menciptakan masyarakat yang lebih inklusif. Jadi mungkin itu closing remark yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Asdi, terima kasih Pak Nazam atas closing remark-nya dan atas presentasinya terhadap penelitian yang telah dilakukan. Saya percaya bahwa penelitian ini memberikan pencerahan dan membuka wawasan kita mengenai bagaimana kita memandang pendidikan nanti dan bagaimana apa yang bisa kita lakukan untuk membuat hal menjadi lebih baik dalam kehidupan kita. Terima kasih semuanya, terima kasih terhadap pihak FKP yang sudah menyelenggarakan acara ini. Mudah-mudahan ke depan kita bisa melakukan hal yang serupa dan lebih banyak lagi kita bisa memberikan dan membagikan ilmu sebagaimana nanti bisa dia membantu kita membuat hal yang lebih baik. Terima kasih semuanya. Terima kasih pada peserta yang sudah sampai saat ini bersedia datang dan hadir sampai akhir acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak semua. Terima kasih Ibu Putri yang sudah menjadi moderator. Sebelum saya ditutup acara Zoom Room-nya, silakan Bapak dan Ibu menyimak acara yang akan datang, yaitu hari Kamis ini bersama CHETS Universitas Padjadjaran membahas tentang low carbon economy and industrial ecology. Saya tunjukkan acaranya. Terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa. Terima kasih, Bu Lydia. Terima kasih semuanya. Jumpa lagi. Silakan.
silakan Bapak dan Ibu kalau akan meninggalkan ruangan. Good luck dengan revisi papernya. Mudah-mudahan kita lihat dalam bentuk publikasi dalam waktu dekat. Amin. Saya izin live ya, bentar lagi nanti Izin, saya harus silakan. ngajar. Terima kasih Bu Ya, Lydia, terima silakan. kasih Prof. Nazamuddin. Sampai jumpa. Bu Putri. Ya. Gilang, pollingnya sudah ya? Bentar Bu, pollingnya belum. Lupa. Izin Oke, pamit. sip. Silakan Bu Putri, terima kasih. Sip, sudah.